Yoga. Sekarang arahnya kemana? Tadi kayaknya lewat sini. Sebelah kiri ada warung, terus belok kanan. Kanan. Irfan. Halo Van, gimana? Lu udah dapat petunjuk? Yoga, gue dapat petunjuk di mana pelangi, Kak. Oke, di mana? Yaudah, gue kesana sekarang ya. Oke. Gila, ini gila. Gak bisa dibiarkan. Uang banyak itu. Aduh, gak bisa. Mama tidak setuju kalau kita harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Ya iyalah mah, enak aja. Aku juga gak rela. Tapi kira-kira siapa yang nyulik pelangi? Sasa sih pernah bilang, bisa aja yang menyulik anaknya Aisyah adalah Aisyah sendiri. Supaya dia bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Iya mah, bisa banget mah. Itu bisa aja kan? Aisyah nyuruh orang buat pura-pura nyulik pelangi, terus minta tebusan 100 miliar. Orang memang kalau lagi susah, ada aja akalnya. Mama tidak akan membiarkan itu. Kamu antar Mama, ayo. Ayo mah. Bu, semoga Mas Irfan bisa membawa pulang pelangi dan Yoga ya Bu. Iya, Aisyah. Itu pasti Mas Irfan, Bu. Mas Irfan. Aisyah, kamu tuh yang benar. Ngapain kamu kepake ke sini? Kamu tuh ya Aisyah ya, perempuan nggak tahu diri. Ngapain sih akal-akalan ngeculik anak sendiri? Terus telepon anak saya minta uang tebusan. Mau ngapain coba? Mau ngapain? Astagfirullahaladzim, Bu. Ibu kenapa tega menuduh saya seperti itu? Alah, aku aja deh Aisyah. Orang miskin kayak lo itu pasti melakukan segala cara untuk dapetin uang kan? Heh, dasar orang kaya sombong. Dengar ya, Aisyah itu sekarang gak susah. Lakinya cukup mapan dan bisa memenuhi kebutuhan dia dan anaknya. Jangan sembarangan ngomong. Oh iya, begitu ya. Tapi kan tidak sekaya raya keluarga saya. Apalagi perempuan seperti Aisyah. Selalu aja nggak cukup. Soalnya ini kan perempuan matre. Anak kamu tuh perempuan matre. Lihat dari mukanya, kelihatan matre banget kan? Cukup! Jangan menghina anak saya terus. Pergi gak dari sini? Kalau nggak pergi saya pukul kamu pakai sabun. Buka! Ibu, udah Bu. Mama. Ya. Aisyah, sampai kapanpun saya tidak akan pernah mengizinkan anak saya mengeluarkan uang segitu banyak untuk anak kamu. Apa-apaan sih? Saya doakan semoga anak kamu nggak ketemu kalau perlu mati. Astagfirullahaladzim. Bu, saya mohon Bu jangan ngomong seperti itu juga cucu Ibu. Enggak, enak aja cucu saya. Enggak akan. Karena cucu saya akan lahir dari perempuan yang sangat terhormat. Sasa namanya. Bikin ribet aja itu bayi. Udah mana berisik. Nangis mulu, bikin pusing kepala gue. Mana pakai si bos nyuruh gue beli obat panas lagi. Padahal mana tahu gue obat panas apaan yang bagus buat anak-anak. Papa, orang itu kan yang kemarin marah-marah ke Dede Pelangi. Suruh Pelangi diam. Itu orangnya? Iya, Papa. Yoga inget banget. Ini aja deh yang penting gue udah beli Ya deh. Ya udah sekarang Yoga kita ikutin orang itu ya.
Yoga, Ya, Pak. kamu tunggu di mobil ya. Papa akan turun, Papa akan jemput Pelangi. Kamu tunggu di sini. Yoga ikut. Yoga takut tinggal sendirian. Jangan Yoga. Kamu tunggu dalam mobil ya. Terlalu berbahaya kalau kamu ikut. Ingat pesan Papa. Kamu kunci mobil, jangan biarkan seorang pun masuk, kecuali Papa. Ngerti? Iya, Pak. Halo, Yoga. Gue udah share location ya. Lu kesini sekarang juga, oke? Iya, Van, gue udah dapet. Oke. Gue udah kesana sekarang ya. Tunggu Papa ya. Tunggu Papa. Ada-ada aja lagi pakai beli obat turun panas segala. Untung dapet obatnya. Ya bos resep. Abah, Dad, kamu lama sekali, Dad, beli obat. Dari tadi sudah ditungguin kamu, Dad. Lu kira gampang ya obat panas buat anak? Susah tahu. Oh, kamu itu ngeluh terus, Dad. Kan tadi ada uang lebih, Dad. Iya sih ada sih. Sudah ditungguin dari tadi. Yuk. Iya. Laki, orang telaten dua. Apa iki? Hah? Walah. Jangan-jangan emosi. Setiap ketemu Aisyah, darah langsung naik, kepala pusing. Lihat aja, kalau sampai ketahuan ini semua akal-akalan Aisyah untuk menculik anaknya sendiri. Awas aja, aku hancurkan Aisyah. Lihat aja. Aduh, pusing banget. Loh, kok ono iki nang kamar Indah? Indah, sini. Mbak Yu, ono apa toh? Kamu itu dari mana sih baru pulang? Mbak Yu, Indah habis ketemu sama Aisyah. Indah kesel banget. Indah nggak rela kalau Yoga harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Apalagi Indah yakin. Ini nih, ini akal-akalannya Aisyah. Menculik anaknya sendiri. Pasti itu. Yosi mana? Mulai. Wis. Ono sing lebih penting iki daripada itu. Iki lihat. Iki. Apa? Ono aji-aji nang kamarmu. Ini ada di sini coba. Hah? Ini pasti guna-guna. Guna-guna di rumah ini. Guna-guna. Lah iya. Kok bisa ya? Siapa? Udah, pasti Mira itu sudah guna-gunain kamu. Makanya kamu nurut terus sama dia. Ya toh? Mira. Gak mungkin Mbak Yu. Ini zaman udah modern. Apalagi penampilan Mira. Kayaknya gak mungkin. Ya wes, sekarang kita ke tempat Mira. Ayo. Wah, gawat ini, bener-bener gawat. Mama tuh bisa gak sih gak usah mondar-mandir? Sasha tuh pusing liatnya. Tenang lah, Ma. Gimana Mama bisa tenang, Sasha? Mama lagi ngebayangin uang 100 miliar. Uang sebanyak itu buat apa, Sasha? Aduh, pokoknya Hendra gak boleh sampai gagal. Mira, ya Mbak Yu, coba kamu jelaskan. Iki apa? Maksudnya kantong apa ya Mbak Yu? Ada apa? Kamu pasti guna-gunain Indah toh? Ayo ngaku, jangan pura-pura kamu. Guna-guna apa Mbak? Mina tuh sudah cerita sama saya kalau Indah tuh selalu nurut sama kamu. Pasti kamu guna-gunain kan? Saya temukan ini di kamar, di ruang tamu, kerjaan kamu toh. Waduh, jangan-jangan Bik Mina ini udah mulai menghasut Mbak Yu deh. Soalnya Bik Mina itu akrab loh sama Aisyah. Jangan-jangan
Bik Mina yang disuruh sama Aisyah untuk menghasut Mbak Yu. Atau bisa jadi juga kalau Aisyah sendiri yang pasang guna-guna. Tapi saya yang dituduh. Bisa juga kan itu Mbak? Iya kan Jeng? Ah, iya Mbak Yu, bener tuh. Apa kata Jeng Mira? Masuk akal. Soalnya Mina tuh deket sama si Aisyah. Loh, nek kaya ngono, lah kamu pecat aja si Mina. Kok bisa pembantu fitnah-fitnah kaya ngono? Aduh, cari pembantu kan susah. Ntar kalau Mina dipecat, malah gue lagi yang disuruh kerja. Ah, Bude tenang dulu Bude. Siapa tahu bukan Mina yang lakuin itu. Siapa tahu Aisyah nyelinap, terus dia yang naruh guna-gunanya di rumah ini. Oh iya, bisa jadi tuh Mbak Yu. Soalnya kan kemarin-kemarin Aisyah sempat masuk rumah sini. Waktu nganterin Jing Indah habis kerampokan ya kan Jeng? Oh iya. Ingat. Saya ingat. Tapi kok saya nggak sampai kepikiran ke situ ya? Udahlah Mbak Yu. Jeng Mira sama Sasa ini orang baik. Mereka tidak boleh disalahkan dan tidak boleh tuduh. Justru yang orang jahat itu Aisyah. Kita harus menyalahkan Aisyah. Gitu loh Mbak Yu. Nah, kalau sampai Aisyah yang melakukan, lo tegelemen toh deh. Kok bisa kaya ngono? Apa ada orang kaya ngono toh? Ya ada, buktinya emang begitu adanya si Aisyah. Udahlah, gak usah dibahas ya. Nanti yang ada, kepala Indah nih semakin pusing, semakin sakit. Soalnya Indah tuh gak ngebayangin gimana si Yoga harus mengeluarkan uang sebanyak itu. Coba, bagaimana coba? Itu kan uang banyak, nyarinya gak gampang. Ya kan? Ya. Udahlah gak usah dibahas lagi. Ya Mbak Yu ya, pusing pala nih. Ya. Wis lah, kamu ndak usah banyak pikiran, harus banyak istirahat. Yuk, wis. Iya Mbak Yu. Istirahat sana. Aduh Syah, Mama hampir mati kalau ketahuan. Untung aja gak ketahuan mah. Mina, Jangan dorong nyonya. Reneo. Dalam jodolnya. Kowe iki sembarangan ya. Main fitnah Bu Mira karo Sasha. Nek yang bikin ini Aisyah piye? Hah? Pokoknya aku nggak mau dengar kamu fitnah-fitnah lagi ya. Dan jangan sampai Aisyah itu masuk ke rumah sini. Ngerti kamu? Jangan dorong nyonya. Mina ngerti. Kok dorong nyonya malah nyalain Ibu Aisyah toh? Apa jangan-jangan dorong nyonya ini udah kena guna-guna Nyonya Mira toh? Wis karepe lah urusannya wong kuwi. Kudu aman. Bu, tega-teganya Bu Ina menuduh aku seperti itu. Udah Aisyah, kamu tahu sendiri kan mantan mertua kamu itu seperti apa? Udah kamu gak usah nangis gini. Yang ada cuma nambah beban pikiran kamu tau gak? Yang paling penting sekarang kita berdoa terus untuk keselamatan Pelangi dan Yoga ya. Ya sayangnya. Kita ke warteg dulu, Den. Iya. Aduh, kenapa nih bayi ini nangis-nangis mulu? Berisik tau.
Siapa kamu? Serahkan pelangi.